warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah di malam hari ini Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan kita semua insyaallah dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Yang kedua juga kita berdoa terus kepada Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang mungkin kena bencana, termasuk di dalamnya sakit dan seterusnya, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat semua penyakit dengan sesempurna-sempurnanya sembuh, sehingga tidak berdampak lagi pada yang lainnya. Kedua, salawat beriring salam semoga Allah limpah curahkan pada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga sahabatnya, dan insyaallah akan nyampe pula kepada kita selaku umatnya insyaallah. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa alhamdulillah sekarang perkembangan Covid sudah mulai membaik ya. Namun tetap kita harus waspada, kita mesti menjaga jarak, kemudian cuci tangan, dan satu lagi apa? Menjaga jarak, mencuci tangan, dan masker. Yang kita lupa ya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita semua dan saudara-saudara kita insyaallah semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, kemarin sudah sampai di makalah yang ke-11 ya, ke-12 ya, ke-12. Nah, sekarang insyaallah kita mencoba masuk di makalah yang ke-13. Nah, itunya sudah ada Pak ya. Nah, mudah-mudahan sampai 2 kali pertemuan, jadi jangan hilang dulu. Walaupun hilang nanti Mas Romi masih ada ya. Jadi itu insyaallah mudah-mudahan sampai 2 kali pertemuan. Jadi pertemuan yang pertama kita mencoba membicarakan makalah yang ke-13, dan insyaallah pada pertemuan yang kedua kita akan melanjutkan dengan makalah yang ke-14-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Man la adaba lahu la ilma lahu. Jadi man, siapa orang, la adaba lahu, orang yang tidak punya adab, lahu, bagi orang, la ilma lahu, maka orang itu tidak berilmu pengetahuan. Jadi orang yang tidak memiliki sopan santun, adab, itu berarti dia tidak memiliki ilmu pengetahuan. Maka ilmu pengetahuan kalau kita tidak punya, maka tidak punya adab atau tidak punya sopan santun. Jadi kebalikannya begitu. Jadi kalau kita nggak punya sopan santun, berarti kita nggak punya ilmu lah, kira-kira begitu. Orang yang nggak punya ilmu itu biasanya sopan santunnya tidak ada, muka serukal-serukul saja, kira-kira seperti itu. Kemudian Bapak sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca aja dulu. Kemudian yang kedua, wa man la sabra lahu la dina lahu. Jadi siapa yang tidak memiliki kesabaran, maka baginya dia tidak punya agama.
Maka orang yang beragama adalah orang yang tidak melakukan kesabaran. Maka orang yang tidak bersabar adalah orang yang tidak punya agama. Dan yang ketiga, wa man la wara'alahu la zulfalahu. Dan yang ketiga, orang yang tidak memiliki sifat wara', maka berarti dia tidak memiliki derajat. Jadi orang yang enggak punya derajat, maka dia tidak memiliki sifat wara'. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita kaji satu demi satu. Man la adaba lahu la ilma lahu. Orang yang tidak punya adab atau sopan santun dan seterusnya, maka dianggap orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Ada beberapa keutamaan terkait dengan ilmu pengetahuan yang insyaallah kita kaji pada malam hari ini. Jadi yang pertama adalah orang yang memiliki ilmu pengetahuan insyaallah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah sampaikan dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, jadi yarfa'illahu, Allah akan mengangkat, yarfa'illahu alladzina, yaitu kepada orang-orang amanu. Pertama orang yang beriman pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walladzina utul ilma darajat, dan yang kedua orang-orang yang memiliki pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Darajat dengan beberapa tingkatan. Jadi orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berimanlah yang insyaallah derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang Allah kasih iman, dan yang kedua Allah kasih ilmu pengetahuan. Contoh yang gampang Bapak sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para alim, para ulama yang sering kita kenal, Abdul Somad, satu lagi siapa? Adi Hidayat, terus siapa lagi? Adi Hidayat, kemudian Abdul Somad, terus Ahmad apa? So? Hanan At-Taqi, ya betul. Terus siapa lagi Bapak sekalian? Agim, ya. Terus ada yang lain? Masih banyak sekali ya. Jadi kita kenal bukan karena kegantengannya, bukan. Kita kenal bukan karena namanya tenar, bukan. Tapi kita kenal karena ilmu pengetahuannya yang luar biasa. Itulah saudara di antaranya orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah sudah mengangkat, itu tidak ada orang yang mampu menghalanginya ya. Allah sudah mengangkat ya, kalau Allah sudah mengangkat. Tapi kalau Allah mau rendahkan pula, tidak ada orang yang mampu menghalanginya. Jadi mau Allah angkat, mau Allah angkat ke atas, atau mau dibanting dan seterusnya, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang orang punya ilmu pun macam-macam. Yang pertama, ada orang yang punya ilmu, ilmunya hanya untuk diri sendiri. Nah, itu nanti orang nggak ngerti. Orang punya ilmu, kemudian dia manfaatkan untuk orang lain, namun dia sendiri nggak menjalankan, itu juga ada. Ada orang yang punya ilmu, disampaikan kepada orang lain, dan dia juga mengamalkan ilmu yang dia miliki. Inilah orang yang sesungguhnya orang yang berilmu kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kita punya ilmu,
disampaikan kepada yang lainnya, dan kita juga mengamalkan ilmu yang kita sampaikan. Nah, inilah orang yang insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Kemudian yang kedua, orang-orang yang berilmu itu sudah pasti takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini Allah sampaikan dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-28. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalika innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia, wad dawabi, dawab itu binatang melata ya, wal an'ami, dan binatang-binatang ternak macam-macam itu, yang mukhtalifun alwanuh. Mukhtalif itu berbeda-beda, alwanuh itu coraknya, ragamnya itu berbeda-beda. Jadi Allah menciptakan sebagian manusia, Allah menciptakan berbagai macam binatang melata dan binatang-binatang ternak yang beraneka ragam warnanya. Kadzalika, yang demikian itu, innama yakhshallahu min ibadihi, adapun orang yang selalu takut, innama yakhshallah, orang yang selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, min ibadihil ulama, dari hamba-hambaku adalah al ulama. Ulama itu jamak dari ilmun. Ilmu itu alim, orang yang punya ilmu. Al ulama berarti orang yang banyak memiliki ilmu pengetahuan ya. Jadi terbayanglah dalam benak kita bahwa orang yang paling takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah para ulama ya. Maka kalau Allah mau mencabut ilmunya, ilmu Allah akan cabut ini, maka gampang caranya ya. Bagaimana Allah mencabut ilmu-ilmu yang ada di alam dunia ini? Allah tinggal cabut saja nyawanya orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Contoh yang sangat gamblang di mata kita, para ulama yang luar biasa. Contohnya Pak Zainuddin MZ ya, Zainuddin MZ. Nah, sekarang gantinya siapa Pak Zainuddin MZ itu? Dia kan ulama luar biasa, bahasa Arab dan seterusnya luar biasa. Zainuddin MZ, kita juga kenal ya. Masya Allah, ilmunya luas sekali, Masya Allah. Siapa yang mengganti sekarang? Tidak ada sama sekali. Karena baginda Rasulullah menyampaikan bahwa ulama itu ibaratnya itu gunung, paku. Di ulama itu ibarat paku seperti gunung-gunung lah. Kalau ulamanya sudah dicabut satu dan seterusnya, maka kan goyah, goncanglah dunia ini. Bukan dunia yang goncang, bukan buminya yang goncang-gancing dan seterusnya, bukan. Tapi situasi dan kondisinya Bapak sekalian, masyarakat kita pasti goyah. Itulah diantara paku-pakunya Allah. Ya. Kalau Allah sudah angkat, Allah sudah kembalikan kepadanya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala alias meninggal dunia, maka sulit rasanya satu orang diganti dengan yang lainnya. Benar Bapak? Enggak ada gantinya kan sekarang? Insyaallah. Jadi mudah-mudahan kita doakan para alim, para ulama, para guru-guru kita, insyaallah mudah-mudahan panjang umurnya ya, insyaallah mudah-mudahan. Kemudian yang berikutnya, orang yang berilmu akan diberi kebaikan di dunia dan akhirat. Ya, jadi orang yang memiliki ilmu itu akan mendapatkan kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-269, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha
Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Wa may yadhakkaru ulul albab. Yu'til hikmata, yu'ti Allah memberikan al-hikmah. Hikmah itu ilmu pengetahuan beserta Al-Quran hadisnya ya. Jadi kalau orang yang paham terhadap Quran hadis, inilah orang-orang yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hikmah artinya orang yang menguasai ilmu Al-Quran dan menguasai ilmu hadis ya, al-hikmah. Man kepada orang ya sya'u yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau Allah sudah menghendaki ya sudah, nggak ada yang bisa mencegah. Wa may yu'til hikmata, dan siapa yang diberi hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka Allah berikan di dalamnya khairan katsira, kebaikan yang amat banyak. Ya, baik kebaikan di dunia, apalagi insyaallah nanti di alam akhirat. Insyaallah kalau kita semua diberi ilmu pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung sekali. Kan kalau Imam Ali, ya, Imam Ali karamallahu wajhah, ketika ditanya, wahai Imam Ali, kalau Anda kasih, saya kasih ilmu apa? Saya kasih harta, masya Allah. Ini Imam Ali karamallahu wajhah. Hai Imam Ali, kamu milih harta atau milih ilmu? Kalau saya warisin ini, masya Allah. Apa kira-kira sekalian yang dipilih Imam Ali? Dia memilih warisan ilmu. Ya, jadi yang diinginkan oleh Imam Ali adalah mewarisi ilmunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kau milih ilmu? Iya. Kenapa coba? Yang pertama, kalau ilmu itu bisa menjaga kita, menjaga diri kita dan seterusnya. Tapi kalau harta, kita yang jagain apa harta yang jagain kita, Bapak Ibu sekalian? Hah? Harta. Kalau harta itu jagain kita apa kita yang jagain harta? Kita kesini kan bawa motor ya, ada yang bawa motor sebenarnya. Itu motornya dikunci stang gitu. Berarti kita yang jagain harta, Bapak sekalian. Ya. Apalagi kesini bawanya Mercy kan, itu kuncinya harus lengkap betul itu. Ya, kalau nggak lengkap wah bahaya itu. Ya, sekali dicuri wah luar biasa. Bukan kitanya yang pujang kan, masya Allah. Bisa kita masuk rumah sakit karena gara-gara Mercy-nya hilang kan begitu. Artinya bahwa dengan harta itu kita pasti menjaganya. Kita yang menjaga harta itu. Beda dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu, wah, kita tidur pulas tidur aja. Artinya tidak ada orang yang ganggu ini. Masya Allah. Tapi kalau harta kita taruh di jalan gitu kan, kepokan satu gepok duit itu, wah, udah habis dah, kira-kira seperti itu. Jadi ilmu itu yang menjagain kita. Tapi kalau harta, pasti kita yang jagainnya. Betul nggak Bapak? Betul nggak? Kalau kita jadi orang kaya itu kira-kira satpamnya berapa gitu loh? Banyak kan? Ya, iya. Ngapain satpam ada di situ? Karena untuk jagain harta benda kita. Takutnya nanti terkena orang dan seterusnya. Dan sebagainya lah. Jadi kalau harta itu kita yang jagain, tapi insya Allah kalau ilmu menjagain kita ya, insya Allah, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat, bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya Bapak sekalian ya. Beda dengan yang lainnya ya. Kalau menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Thalabul ilmi, mencari ilmu itu fardhah, wajib, fardu ala kulli muslimin, atas orang-orang yang beriman. Maka Allah sampaikan tadi, orang yang akan diangkat derajatnya adalah orang yang beriman, Masya Allah. Jadi
Orang yang beriman pun nanti insya Allah pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Wajib hukumnya mencari ilmu bagi seorang muslim. Siapa muslim? Ya kita semua yang ada di sini. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan ini bagian dari thalabul ilmi, mencari ilmu. Man sahala tariqan ilal ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang mau melakukan atau orang yang mau mencari ilmu, kata Rasulullah, man sahala bihi tariqan, siapa yang berjalan untuk mencari ilmu itu, maka sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Itulah orang yang akan dimudahkan oleh Allah nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan Bapak sekalian ya, yang thalabul ilmi hari ini insyaallah bagian dari hadis yang tadi saya bacakan, man thalabal ilmi man sahala tariqan ilal ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi orang yang rajin mencari ilmu, menuntut ilmu, maka itulah akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kalau begitu yang guru gimana gurunya? Wah, gurunya nggak dapat. Iya kan? Ya, karena gurunya jadi sudah ngajarin ya, jadi nggak dapat tentang hadis itu. Nah, kemudian gurunya latihan lagi kepada guru-guru yang lain lagi, atau dia mungkin ngapal dan seterusnya. Nah, karena menghafal juga bagian dari ilmu tadi. Nah, jadi mudah-mudahan kita semua ya, Bapak dapat masuk ke dalam surga, dan insya Allah gurunya juga insya Allah dapat juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dua-duanya dapatlah insya Allah. Kemudian selanjutnya, orang yang berilmu memiliki pahala yang kekal. Ini orang yang berilmu sekalian. Makanya rajin-rajinlah membaca, rajin-rajinlah belajar, rajin-rajinlah tolak, mencari dan seterusnya. Maka insya Allah Allah akan berikan kepada orang yang mencari tadi, maka Allah setelah itu akan memiliki pahala yang kekal. Masya Allah. Hal ini Allah sampai baginda Rasul sampaikan, idza mata ibnu adama in qata'a 'amaluhu illa min salasin, gitu ya. Jadi apabila kita telah berpulang ke rahmatullah alias meninggal itu, maka terputuslah amal perbuatan kita semua. Cuman 3 yang tidak terputus. Yang pertama apa? Sedekah jariah itu ya. Yang pertama sedekah jariah. Yang kedua ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang dimanfaatkan. Dan yang ketiga waladun sholihun atau anak-anak yang soleh, yad'u lahu, yang berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya inilah Bapak sekalian rahmatullah, termasuk sedekah jariah. Sedekah jariah itu kalau kita punya duit. Ya, tapi insya Allah kita sudah sedekah jariah semua ya. Sudah kan? Insya Allah ya, kita termasuk orang-orang yang sering melakukan sedekah jariah. Ya biasa minimalkan setiap Jumat itu ya. Setiap Jumat yang kita bawa apa Bapak sekalian? Nah, berapa ribu itu? Jadi kalau di dompet kita misalkan begitu kan, ada uang yang 100 apa merah-merah itu ya. Kalau yang merah-merah banyak. Kemudian yang biru-biru, kalau biru berapa? 50.000 ya. Oke, yang hijau 20.000. Kalau yang ungu-ungu itu 10.000. Kalau yang goceng itu berapa ya? Agak kuning-kuning itu ya, Masya Allah. Jadi kira-kira mana yang Bapak pilih ini? Yang merah-merah, yang biru-biru, atau yang hijau-hijau ini kira-kira dipilih. Kalau di dompet itu ada gitu. Ini masalah dompet ya, dompet ada ini. Kalau dompet ada, pilih yang mana ini, Masya Allah. Hah? Yang unyu-unyu, Masya Allah. Ya minimal paling tidak ya setiap Jumat ya minimal kita membawa itu uang 5.000 itu udah alhamdulillah. Syukur bisa 10.000, syukur lagi bisa 20.000, syukur lagi bisa 50.000, syukur lagi bisa 100.000, Masya Allah. Nah, inilah
amal-amal jariah, sedekah jariah yang setiap Jumat kita bawa ke masjid. Ngisi apa itu yang koncer-koncer itu apa? Kotak amal ya, diisi lah sekalian. Ya. Dengan Bapak Ibu sekalian ngisi itu, maka insya Allah itu bagian dari amal sedekah jariah kita. Maka dari itu mudah-mudahan sedekah jariah kita sekalipun mungkin 5.000 perak, 5.000 rupiah, insya Allah dikalikan 10 berapa itu? Ya kita kan dilipat gandakan menjadi 10 kan? 10 kali Pak orang-orang sedekah jariah itu. Ya silakan setiap Jumat bayangkan. Itu baru setiap Jumat. Setiap bulan berapa? Minimal 4 kali Jumatan kan? Itu setiap bulan. Nah kalau kita hidup dari mulai akil balik kita usia itulah dulu itu 9 tahun atau 12 tahun. Sampai sekarang itu berapa tahun kita hidup? Silahkan dihitung Bapak sekalian, Masya Allah ya. Jadi mudah-mudahan sedekah jariah kita juga banyak sekali, tabungan-tabungan kita insya Allah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini yang jadi masalah, ilmu yang manfaat Bapak sekalian ya. Kalau sedekah jariah mungkin insya Allah kita bisa semua ya. Tapi kalau ilmu yang manfaat, Bapak di sini ngaji dan seperti ini kan, di rumah ditularkan sama anak-anaknya, sama istri-istrinya ya, insya Allah. Yang punya istri, mohon maaf sekali. Yang nggak punya istri ya sama anaknya yang sudah ada ya, anak-anaknya insya Allah sekalian. Jadi ilmu yang Bapak punya dari masjid kemudian disampaikan sama anaknya di rumah, kemudian anaknya menjalankan, Masya Allah, namanya ilmu yang manfaat. Inilah ilmu yang termasuk nanti sampai yaumul kiamat kita masih ada, mereka diturunkan lagi pada yang lainnya juga menurunkan lagi pada yang lain. Maka insya Allah ini namanya sedekah jariah, sedekah yang terus menerus mengalir terus, pahalanya tidak akan terputus insya Allah.